Berarti setan kober selama ini bukan digambarkan sebagai sebuah keris, di mana dalam babat tanah Jawi maupun babat-babat yang menggambarkan setan kober itu sosok keris. Tapi gimana ini? Lengkapnya kan judulnya itu kan Bromot, setan kober. Pertama, saya curiga, masa seorang tokoh yang disebut Pali yang keramatkan oleh orang-orang kebanyakan muslim itu menyimpan suatu pusaka dengan merek setan kober, kan agak janggal. Padahal itu punyanya Sunan Kudus. Nah, iya, seorang tokoh, masa tokoh muslim setan. Ya. Nah, kemudian ada penambahan judul Bromot. Bromot itu kan berarti kan di Bromot. Bromot. Panasin api sebenarnya. Nah, kemudian ada nama setan kober. Ada data di naskah di apa itu? Majapahitan. Di prasasti itu ada nama-nama si Tan Kober dan si Tan Kondur. Kedua tokoh ini memang ada di Madura. Itu sudah era-era antara Majapahit ke Demak. Nah, analisa saya, ini yang dimaksud dengan keris Bromo Setan Kober. Ini kalau oleh orang-orang Mataram dalam bahasa Jawa kan digambarkan sebuah pusaka keris yang dipinjam oleh Prawoto sama Hadirin untuk membunuh Sekar Sidolata. Kalau menurut pemahaman saya ini bukan keris, ya senjata semacam bedil. Dalam saya mengartikan Bromot, bedil atau meriam? Kalantaka. Ada yang menyebut Kalantaka. Itu nama. Ada yang menyebut Kalantaka. Kalau menurut Pak Agus Sunyoto, dia menyebut itu memang dalam beberapa naskah-naskah babat itu sudah ada disebut bedil. Kalau meriam itu memang bahasa dari orang-orang Portugis ketika mereka menyulut meriam itu sambil berteriak Mariam. Sama seperti Muslim atau apapun orang memberikan Allahu Akbar. Nah, semacam itu. Sehingga oleh orang Indonesia disebut itu meriam. Ada tambahan lagi, semisal di contoh di Pati itu Adipati-Pati di abad ke-16, di abad ke-16 akhir Rasis Jayakusumo konon mempunyai pusaka yang disebut Kerincing Gembolo Geni. Kerincing Gembolo Geni. Gembolo itu semacam bumbung atau bumbung yang terbuat dari besi yang dia mengeluarkan gembolo geni, dia mengeluarkan api. Jadi ini yang disebut sebetulnya kan Kerincing Gembolo Geni adalah pusaka-pusaka aneh, tapi ini adalah sebuah meriam yang kita identifikasikan sebagai Kerincing Gembolo Geni. Lalu kemudian tentang penamaan Pragolo, bahwa ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Pragolo adalah pasukan sapi penarik meriam. Jadi nama-nama sapi penarik meriam itu disebutnya adalah Pragolo. Ya, sama seperti kasus Demak, hampir rata-rata inilah modus penguasa pemenang di dalam pertempuran politik maupun pertempuran kerajaan di sebuah kerajaan. Siapapun yang sebagai pemenang, maka dia yang punya hak mempunyai sejarah. Jadi dalam hal ini banyak sekali pemberintiran sejarah yang dilakukan oleh leluhur kita. Namun sekarang kita dari teman-teman dari tim sejarah Pati ini mencoba untuk merekonstruksi ulang apa yang dimaksud dengan Pasemon atau apa yang di dalam serat-serat kuno. Demikian, Mas. Ini kan ditemukan di Kudus kan? Kudus. Sementara dekat Kudus ada kota namanya Bareng. Memang ada data yang ditulis oleh Pram dalam bukunya itu di Bareng itu dibikin meriam ketika era Patiunus mau menyerang Malaka. Nah, empunya itu diambil dari Belanda. Ada yang bernama empu itu Bahreng, yang kemudian itu menjadi
nama desa. Nama desa ya. Dia dibantu oleh seorang kulit putih, tapi sudah muslim, disebut Kojo Jainal. Ini yang membantu membuat senjata semacam ini desa Bareng. Jadi kesimpulannya eksistensi keris setan kober yang selama ini memang dibaca oleh pembaca sejarah itu berarti keliru ya? Kalau saya kurang tepat. Memang itu kurang tepat. Karena apa? Di daerah-daerah itu Demak itu wis dolanan ya Mas. Bikinan Kalantaka. Ada beberapa meriam kecil yang ditemukan di Australia yang kemudian sekarang menjadi milik salah satu museum di Amerika, di Amerika Serikat sana, yang dinilai dengan itu ditemukan di sekitar pantai Australia, perairan Australia, dan diduga itu adalah meriam pada zaman bikinan Majapahit. Gajah Mada pasukannya sudah pakai meriam. Terus lagi, kenapa kita sebut Ki Bareng? Dan sampai sekarang di daerah Bareng sampai sekarang masih terdapat jejak-jejak peninggalan sampai kebudayaan. Sampai sekarang orang-orang Bareng itu terkenal dengan pengrajin besi atau pandai besi. Maka kita tidak heran bahwa Ki Bareng adalah salah satu mungkin perancang dari senjata api yang disebut Bremot setan kober itu kemungkinan. Ini analisa dari tim sejarah Padi itu. Analisa dari tim rekonstruksi sejarah Padi.